Semua orang yang ingin mensupport PSIS, ayo rame-rame, sama-sama buang perbedaan, ayo kita berkolaborasi sama-sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan, ayo kita cakapkan bersama. Lapangan bola, lapangan hijau jauh lebih indah menyelesaikan masalah daripada di meja hijau. Bertugas untuk menguatkan dari sisi legalnya PSIS Semarang. Jadi yang lalu kita punya komisaris yang khusus legal itu kan Mas Khairul ya. Karena sekarang fokus di Exco, beliau nggak boleh nanti ada konflik interest ya, interest nggak boleh. Nah ini kami hadirkan untuk menguatkan sisi legal karena sebentar lagi kita sedang memproses juga untuk klub licensing AFC seperti biasa. Tahun lalu juga bagus legalnya, tahun ini harapan kita tentu saja menjadi lebih kuat. Dan kami kesini sekaligus persiapan jati diri menuju tanggal 11 ini bersama dengan Ketua PASTEL. Kita lihat stadionnya, kita lihat LED-nya dan juga pintu masuknya. Karena kita ingin nanti pertandingan tanggal 11 itu jati diri sudah siap dan sistem tiketing kita melalui online dan menggunakan pintu berbasis barcode itu bisa dimaksimalkan semuanya. Itu awalan dari saya. Monggo mau sampaikan atau Bang Hinca mau sampaikan? Aku dulu? Iya dong. Iya. Selamat sore ya teman-teman, Mas Yoyo, Pak Direktur. Ini saya lepas rindu saya, tapi saya masuk seperti ke tempat yang memang sama sekali belum pernah saya lihat. Sebab terakhir kali saya lihat itu Stadion Jatidiri ini baru satu tingkat itu yang belum ada kursinya. Bahkan waktu itu ledek-ledekan bisa masuk nggak pakai tiket ya kan, manjat gitu. Nah, hari ini big surprise saya lihat dan seterusnya. Ceritanya begini, Mas Yoyo itu nemui saya kaget dan bercerita dan kemudian mengajak untuk bergabung di komisaris itu. Terus saya buat syaratnya satu, saya jawab nanti waktu di dalam stadion kita yang baru ini. Karena itu hari ini saya hadir ke sini sama-sama dan lihat, lalu kemudian saya kira tidak mungkin saya tolak permintaan Mas Yoyo ini karena PSIS kita ini berlian yang hebat untuk Semarang khususnya, tapi Jawa Tengah secara umum. Ini legacy, ini monumental, dan karena itu saya punya pengalaman panjang dalam sepak bola dan sudah lama tidak aktif lagi, tapi kecuali buat statement ya, misalnya soal naturalisasi. Nah sudah selesai semua, teman-teman mengerti apa arti naturalisasi setelah saya jelaskan. Jadi boleh saja Sintayong hebat toh, tapi kalau Komisi 3 tidak menyetujui kan tidak jadi juga itu Pak. Tapi rupanya saya tidak bisa melepaskan pengalaman perjalanan hidup saya dari sepak bola. Jadi ketika Mas Yoyo minta saya beberapa hari lalu langsung ke DPR, saya lagi sidang di Komisi 3, ya minta ketemu, wah ini sahabat lama, kami ngobrol sebentar saja dan kami datang. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan pertama, big surprise ini. Mas Yoyo, Anda telah bersama teman-teman ya, berjuang puluhan tahun menjadikan PSIS-nya sendiri satu klub yang membanggakan, tapi juga stadion yang menurut saya luar biasa. Karena begini, kalau saya ditanya ya, dari dulu saya urus PSIS itu, dari awal itu mulai dari statuta. Syarat utama dari sekian banyak syarat untuk menjadi sebuah klub yang besar, bila ia mempunyai home base stadionnya yang bagus. Nah hari ini PSIS Semarang soal prestasi juga kita catat ya, soal
di level nasional sudah kita catat. Tapi kalau sebelum ini ada Jatidiri yang dulu, ngomongin stadionnya, saya kira kita masih urut dada, bahkan terpaksa transmigrasi ya, harus pergi ke kota lain. Dan hari ini LED sudah dipindahkan dan dipasangkan. Sekali lagi selamat untuk Jawa Tengah secara umum, khususnya Semarang yang punya stadion menurut saya hebat ini. Padahal saya mau bilang-bilang sama dia, di Medan, stadion Teladan Medan sedang kami perbaiki, mudah-mudahan segera selesai. Kayaknya kalah keburu dengan Jatidiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa stadion ini harus saya datangi dan saya lihat, dengan tetap memberi empati yang dalam terhadap apa yang terjadi di Kanjuruhan, korban yang banyak. Saya kira itu pelajaran yang paling mahal yang harus kita ambil. Tadi sempat saya tanya bagaimana pintu keluarnya. Jadi stadium security, kira-kira tahun 2000 kami sudah bikin itu, dan terus menulis, saya tulis dalam buku, dan akhirnya itu yang dipakai. Waktu itu Diropsnya Kapolri, Pak Agung Setia, membuat aturan baru Perpol nomor 10 tentang stadium security pasca Kanjuruhan. Jadi saya harap ini tidak akan pernah terjadi itu, karena mengantisipasinya. Dan setelah saya lihat sendiri, saya meyakini itu bisa kita antisipasi. Dan dengan demikian saya ingin mengajak seluruh masyarakat, ayo ramai-ramai lagi ke stadion menonton bola. Kenyamanan dan keamanan di Stadion Jatidiri Semarang ini menurut saya sudah belajar dari yang lalu. Dan ketika beliau jadi anggota DPR, berhasil meminta PUPR untuk membangun ini, dan saya kira lobby-lobby Mas Yoyo ini luar biasa. Nah, karena itu saya ingin menjadi bagian dari itu. Nah, yang kedua tentu pada manajemen saya nggak usah khawatir lah, teman-teman ini semua udah jago-jago, marketingnya juga sudah, dan seterusnya. Hanya ada satu nanti, kalau nanti sudah selesai gubernur barunya, kita ajak dialog, saya akan bersama-sama berdialog untuk bagaimana membuat pengelolaan Stadion Jatidiri ini menjadi kebanggaan kita semua. Bahkan harus bisa menirulah stadion-stadion di luar, kasih nama lain tambahannya gitu, untuk mendapatkan finansial yang cukup dalam rangka merawat ini. Kadang-kadang membangunnya mudah atau lebih mudah, tapi merawatnya lebih sulit. Dan karena itu harus ada kegiatannya. Kegiatannya saya kira PSIS akan menjadi magnet lah. Nah, tanggal 11 ini menjadi ujian nih, Pak Direktur, Pak Pel sekaligus ujian kita semua. Tapi saya berharap kita lawan Bali ya. Bali. Saya tadi masuk masih ada tulisan hashtag 2021 Bali Jatidiri. Itu kan artinya kembali ke Jatidiri. Berarti itu besok lah ini kembali, dan ternyata tamunya juga tim dari Bali. Ya, sudah lengkap lah itu. Mudah-mudahan kita menang. Amin. Jadi kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah khususnya Semarang, atas permintaan Mas Yoyo, saya dengan senang hati bergabung dengan manajemen ini, lebih pada memberi nasihat, advis, dan juga legal agar PSIS ke depan menjadi lebih baik dari sisi klub yang profesional. Hal-hal yang lain saya kira saya ingin mengajak masyarakat atau klub-klub sepak bola lainnya, termasuk kampung saya, PSMS Medan itu, ayo belajar dari PSIS yang secara pelan-pelan ini. Ada tokoh yang menurut saya tidak banyak sekelas Mas Yoyo ya. Saya kenal beliau ini sejak awal dulu, masih mulai belajar bola, tidak tahu bola lah kalau begitu. Hari ini saya melihat dia sangat layak menjadi seorang leader ya di sepak bola, dan mudah-mudahan akan lahir Yoyo baru yang akan membawa sepak bola kita di kota masing-masing menjadi sesuatu banget. Nah, Mas Yoyo sehat selalu, dan pimpinlah terus ini anak-anak muda ini. Dan karena itu kepada semua orang yang ingin mensupport PSIS, ayo rame-rame, sama-sama buang perbedaan, ayo kita berkolaborasi sama-sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan, ayo kita cakapkan bersama. Lapangan bola, lapangan hijau jauh lebih indah menyelesaikan masalah daripada di meja hijau. Jadi lapangan hijau, era bola itu penyelesaiannya di lapangan hijau, bukan di meja hijau. Paling jauh ya Komdis lah. Ingat-ingat ya habis. Semarang ini
Ini sama jawaban ini terus-terusan. Goblok ya. Well, ngomong oke. Yeah.